menjelaskan mengenai pengertian frasa, fungsi frasa, ciri-ciri frasa, dan jenis-jenis frasa. Pertama, mengenai pengertian frasa. Menurut KBBI, frasa adalah gabungan dari dua atau lebih kata yang sifatnya non-prediktif. Menurut buku Translation Skill karya Kadarudin, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Frasa juga dapat dikatakan sebagai satuan sintaksis terendah. Meski demikian, frasa bukanlah satuan yang terkecil dari kelompok tersebut, sebab kata masih merupakan satuan terkecil di sintaksis. Umumnya, frasa terdiri dari dua kata atau lebih, yang salah satunya berupa unsur utama, sedangkan unsur yang lainnya berupa unsur keterangan. Kemudian, fungsi frasa. Frasa berfungsi sebagai informasi pelengkap untuk membuat sebuah kalimat menjadi lebih hidup dan bermakna. Jadi, frasa bertindak sebagai pelengkap yang memberikan informasi tambahan dari apa yang dilakukan oleh subjek atau pelengkap dari kata kerja. Frasa juga mempunyai beberapa fungsi gramatikal dalam kalimat. Fungsi gramatikal dari frasa ialah sebagai objek, sebagai subjek, sebagai predikat, sebagai keterangan, sebagai pelengkap. Kemudian tujuan frasa untuk memberikan penjelasan atau keterangan. Kemudian ada ciri-ciri frasa. Yang pertama, terdiri dari minimal dua kata atau lebih. Yang kedua, bersifat non-prediktif. Yang ketiga, memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat. Keempat, dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal. Yang kelima, selalu menduduki satu fungsi kalimat. Dan yang keenam, maknanya dapat berubah sesuai pemakaiannya. Berikut penjelasan jenis-jenis frasa serta contohnya yang dilansir dari buku Linguistik Umum karya Kartika Tiara Syarifuddin. Pertama ada frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang tidak memiliki konstruksi sama dengan unsur pembentuknya, yang artinya salah satu unsur dari frasa eksosentrik tidak dapat saling mengisi jika dipisahkan. Contohnya, frasa di sekolah pada kalimat Mika les piano di sekolah. Ketika salah satu unsur dari frasa di sekolah dihilangkan, maka tidak menjadi unsur keterangan. Nah, bila unsur dihilangkan dan berubah menjadi Mika les piano sekolah, maka maknanya yang akan berubah. Jenis frasa yang kedua ada frasa endosentrik. Frasa endosentrik adalah frasa yang memiliki distribusi sama dengan atau setara, sehingga ketika salah satu unsur dihilangkan, frasa tersebut akan tetap dapat digunakan. Contohnya, frasa motor metik. Pada kalimat, Elsa mengendarai motor metik. Meskipun salah satu unsurnya dihilangkan, seperti unsur metik yang dihilangkan, maka menjadi Elsa mengendarai motor. Maka maknanya tidak akan mengalami perubahan. Kemudian ada frasa koordinatif. Frasa ini ialah frasa yang komponen pembentuknya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama atau sederajat. Sebab bentuknya yang sederajat, maka frasa ini dapat dihubungkan dengan konjungsi koordinatif tunggal seperti dan, atau, tetapi, maupun, dan lain-lain. Contohnya, frasa panjang pendek dapat diselipkan konjungsi koordinatif menjadi panjang dan pendek, serta panjang maupun pendek. Kemudian ada frasa subordinatif. Frasa subordinatif adalah frasa yang unsur-unsurnya tidak mempunyai kedudukan yang setara. Hal ini mengakibatkan di antara unsur-unsur itu tidak dapat saling
menggantikan atau tidak dapat dipisahkan kata dan atau. Contohnya, frasa laut luas, maka tidak dapat dipisahkan menjadi laut atau luas, ataupun laut dan luas. Unsur keduanya tidak dapat dipisahkan. Jenis frasa yang terakhir adalah frasa apositif. Frasa apositif adalah frasa yang salah satu unsurnya sebagai keterangan. Namun, keterangan itu dapat mengganti kedudukan yang diterangkannya. Misalnya, frasa guru baru pada kalimat Pak Ahmad guru baru di sekolah kami. Frasa guru baru tersebut berfungsi untuk menjelaskan identitas